Beralih ke informasi selanjutnya, di era modern saat ini ternyata keberadaan perdagangan manusia masih ada. Terbukti, polisi dalam sepekan terakhir mengungkap sejumlah kasus tindak perdagangan orang dengan jumlah korban mencapai ribuan orang. Lalu apa yang membuat sebagian masyarakat terjerat perbudakan modern ini dan kenapa jual beli manusia ini tetap eksis di Republik ini? Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Inilah sebagian dari ribuan korban perdagangan orang yang berhasil diselamatkan polisi. Banyaknya masyarakat menjadi korban perdagangan orang sejalan dengan data kepolisian. Hanya dalam sepekan saja, yakni dari tanggal 5 hingga 11 Juni, polisi menyelamatkan 824 orang dari kejahatan perbudakan modern, yakni tindak pidana perdagangan orang. Ironisnya, di antara orang yang diselamatkan adalah 370 perempuan dan 66 anak di bawah umur. Dari pengungkapan kasus, sebanyak 202 orang telah dijadikan sebagai tersangka. Berdasarkan jumlah modus yang dilakukan antara lain, yang paling banyak pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga, jumlahnya 157. Ribuan orang menjadi korban perbudakan modern juga terbukti dengan data yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada Senin 12 Juni, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Brigjen Polisi Abioso Seno Aji mengungkapkan, sejak Januari hingga Juni ini, sebanyak 1.305 warga Jawa Tengah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, artinya masyarakat kita kan masih banyak yang mudah dipengaruhi, mudah terpengaruh dengan adanya ajakan-ajakan ini tadi. Terlepas apakah ada yang berhasil selama di sana atau juga banyak pula yang menjadi korban pada saat bekerja di negara luar. Lalu sebenarnya apa yang membuat sebagian masyarakat dengan mudah terjerat perdagangan orang? Salah satu tersangka berinisial WK mengungkapkan para korban dengan mudah dijerat dengan diiming-imingi penghasilan yang besar jika bekerja di negara tujuan. Bahkan korban yang tergiur gaji besar pun rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah demi bisa bekerja di negara yang dituju. 10 lebih 20 di sini aku sih bukan agen ya, cuman mereka yang nyariin saya minta bantuan. Sebenarnya juga nggak mau. Oh, minta bantuan disalurkan. Tahu karena ibu sudah punya pengalaman gitu. Iya, mungkin tahu saya sukses punya pengalaman. Tujuannya kemana, Bu? Yang terakhir Jepang sama Cina. Praktik perdagangan manusia modern tetap eksis di negeri ini tidak hanya karena adanya permintaan. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani mengatakan maraknya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah karena banyaknya aparatur negara yang menjadi pelindung pelaku TPPO. Dan kenapa mereka ya sulit disentuh selama ini? Di depan Presiden saya ulangi, izin Pak Presiden, sindikat ini dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Jujur ya, ada oknum TNI terlibat, oknum Polri terlibat, oknum kementerian lembaga terlibat, dan oknum di BP2MI badan yang saya pimpin terlibat. Organisasi PBB yang menangani buruh internasional ILO menyebut 50 juta orang di dunia menjadi korban perbudakan modern di tahun 2022. Korban perbudakan modern ini meningkat pesat yang di tahun 2016 hanya sekitar 9,3 juta orang yang menjadi korban. ILO juga menyebut suburnya praktik perbudakan modern di dunia karena adanya kemiskinan yang dialami para korban. Tim Liputan CNN Indonesia.